Hai sahabat Rawolu, pandemi COVID belum berlalu. Namun, ketakutan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 seolah teralihkan oleh kelangkaan minyak goreng. Kok bisa langka ya? Mungkin beberapa ibu memborong dengan pabriknya kali ya. Dampaknya, bagi para ibu yang lain, mereka harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam rumahnya. Beberapa dari mereka harus keluar kota untuk membelinya. Sudah perjalanannya jauh, setelah tiba mereka harus antri pula kan? Udah lama ngantri, habis pula minyak gorengnya. Sudah gitu, saat perjalanan pulang, bensin motornya habis. Udah jauh dorong motor ke pom bensin, BBM Pertalite-nya habis. Tetap semangat ya para ibu, kalian adalah pahlawan rumah tangga, walaupun tanpa tanda jasa. Sahabat Rawolu, kepanikan yang sering disebut dengan istilah panik buying sebenarnya tidak hanya terjadi baru-baru ini saja. Istilah ini pertama kali digunakan pada saat hyperinflasi di Jerman. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1922 sampai 1923 ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan harus membayar denda yang cukup besar. Walaupun pemerintah Jerman meminjam uang cukup besar untuk membayar denda tersebut, namun sayangnya perekonomian dalam negeri sedang berantakan. Nilai mata uangnya tidak ada artinya lagi. Sementara harga berbagai komoditi terus meroket, yang mengakibatkan panik buying melanda semua lapisan masyarakat di Jerman pada saat itu. Sahabat, panik buying meraih popularitasnya yang mendunia ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh negara di dunia. Informasi terbaru datang dari negara Rusia. Negara ini memiliki kekuatan militer yang tidak biasa karena menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat versi global firepower. Namun negara ini harus mengalami panik buying akan gula akibat invasinya ke Ukraina. Dirangkum dari beberapa sumber, panik buying yang dikarenakan inflasi yang berlangsung dalam negara ini dan juga negara-negara lain berdampak pada ekonomi negara dan masyarakat, mengakibatkan masyarakat yang tergolong kurang mampu digiring untuk meminjam uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan komoditi mereka. Sedangkan kelompok masyarakat yang mampu menjadi serakah yang membuat kelangkaan komoditi tertentu di mana-mana. Sahabat, panik buying tidak hanya menyerang sistem ekonomi saja, tetapi juga kesehatan loh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Douglas Drossman, salah seorang dosen di bidang kedokteran Universitas North Carolina, menjadi peringatan serius untuk para kaum wanita. Karena cemas dan panik yang tak terkendali, walaupun hanya mencemaskan hal-hal kecil saja, para wanita sangat rentan mengalami gangguan pada lambungnya. Sahabat, mungkin kita berpikir bahwa panik adalah sesuatu yang biasa saja, namun efeknya terhadap ekonomi dan kesehatan cukup serius ya. Dan ternyata sahabat, respon terhadap panik dan khawatir ini sudah ada sejak zaman kuno. Hal ini dapat kita baca pada sebuah tulisan klasik yang ditulis oleh seorang bernama Matius. Dia menuliskan dengan baik salah satu perkataan gurunya yang berbunyi, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Mari kita analogikan teks klasik di atas. Mungkin sahabat punya rumah mewah, punya segudang mobil mewah, punya segudang stok masker, punya segudang stok hand sanitizer, punya segudang stok minyak goreng. Ya, bisa dikatakan orang sejenis ini punya segalanya lah. Tapi coba pikirkan, apa gunanya kalau sahabat nggak hidup? Karena tanpa hidup, segala kemegahan material yang sahabat punya nggak ada gunanya. Bener nggak? Maka bisa dikatakan hidup adalah segalanya dan segalanya tidak berarti tanpa hidup. So, sahabat, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat, bahagia itu simple karena tercipta dari rasa cukup akan apa yang kita miliki.